Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai kalkulus integral. Terkhusus kita akan mempelajari metode yang sering digunakan dalam pengintegralan, yaitu metode substitusi. Penasaran? Kita intro dulu ya. Oke, halo Sobat Literasi. Ya, kita masih berbicara tentang kalkulus integral, khususnya integral tak tentu. Nah, kita akan membahas tentang metode substitusi sekarang. Nah, sebelumnya saya sudah mengupload video gitu ya, tentang anti turunan dan integral tak tentu. Nah, nanti linknya bisa saya taruh di atas, atau nanti saya letakkan pada deskripsi, gitu, supaya kalian mempelajari itu dulu. Dan kemudian kalian mematangkan dengan metode substitusi yang video sekarang. Oke, sebelumnya kita akan pemanasan dulu ya. Oke, ya ini soal pemanasannya. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah membahas gitu ya tentang anti turunan, kemudian integral tak tentu. Nah, kali ini kita akan coba mengembangkan gitu ya. Oke. Nah, di sini ternyata ada soal gitu ya. Kita suruh mengintegralkan sebuah fungsi ini. Gimana caranya? Ya, idenya adalah kita akan membawa bentuk ini, gitu ya, bentuk ini ke dalam bentuk yang kita ketahui sebelumnya, gitu ya. Atau kita akan membawa ini ke dalam bentuk formula dasar yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Oke, gimana caranya? Ya, kita jabarkan dulu aja ini, gitu ya. Oke. Sebelumnya kita akan jabarkan sebelah sini dulu. Saya jabarkan di bawahnya aja ya. Oke, nah ini bentuknya seperti ini. Kita kuadratkan jadinya apa teman-teman? Ini akan hasilnya adalah X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 gitu ya. Kemudian ditambah dengan X pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan bentuk yang sebelah kanannya teman-teman. Kita kalikan 2x plus 1 gitu ya. Ini akan dihasilkan apa teman-teman? Kita kalikan biasa gitu ya. Ini kali ini, kemudian kali ini gitu. Hasilnya nanti akan menjadi 2x pangkat 5 ditambah dengan 5x pangkat 4 ditambah dengan 4x pangkat 3 tambah dengan X pangkat 2. Oke, sekarang kita sudah menemukan bentuk barunya, gitu. Sehingga bentuk ini akan sama dengan bentuk ini. Sehingga kita dapatkan integral dari 2x pangkat 5 tambah dengan 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 2 dx. Iya. Nah, kita sudah menemukan nih, nah berdasarkan sifat kelinearnya yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini integral yang bisa kita distribusikan. Nah, kemudian ini bisa kita keluarkan duanya gitu, setiap koefisiennya bisa keluar dan kita menggunakan rumus atau formula dasar yang sudah kita ketahui gitu. Nah, sehingga ini jadinya akan apa teman-teman? Langsung saja gitu ya. Harapannya di kali ini teman-teman sudah mulai lancar gitu untuk mengintegralkan. Nah, sehingga akan mendapatkan 1/3 gitu ya, 1/3 pangkat kali X pangkat 6 tambah dengan ini berarti X pangkat 5 gitu ya, tambah dengan ini X pangkat 4 ini ditambah dengan 1/3 X pangkat 3, jangan lupa plus C ya. Oke, sehingga kita samakan penyebutnya gitu ya, samakan penyebutnya menjadi 3. Ini tetap ya X6, X pangkat 6 maksudnya. Tambah dengan ini harus dikali 3 ya, X pangkat 5. Tambah dengan ini juga harus dikali 3, X pangkat 4. Kemudian ini oke, masih tetap ya, X pangkat 3 gitu. Nah, plus C. Kemudian kita sederhanakan kembali bentuknya. Bentuk yang atas ini itu akan sama dengan apa teman-teman? Kita faktorkan gitu ya, akan menjadi x kuadrat plus x
dipangkatkan 3 gitu ya. Dibagi dengan 3 plus C. Nah, ini teman-teman, gitu ya. Harapannya teman-teman sudah mulai mahir gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita sudah bisa menentukan nih integral dari bentuk ini, gitu ya, bentuk ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan ini? Gitu ya. Waduh. Ini gimana jawabannya nih? Pangkat 5. Wah. Kemudian ini. Wah, ini sama aja pangkat setengah gitu ya. Waduh, gimana ini gitu. Bagaimana kita akan menjabarkannya? Udah malas duluan gitu ya. Terus untuk menyelesaikan ini bagaimana gitu. Oke, sebelum kita ke sana gitu ya. Kita perhatikan apa sih yang membuat ini sulit gitu. Apa sih ini yang membuat ini sulit ketika kita menggunakan cara biasa gitu ya. Kita cara penjabaran. Ternyata, teman-teman, di sini ada fungsi di dalam fungsi atau biasa kita sebut dengan fungsi komposisi gitu ya. Di mana fungsi komposisinya? Di sini, teman-teman. Di sini ada fungsi dalam fungsi dan ini juga fungsi dalam fungsi. Gitu. Ini sama aja dengan f, ada fungsi f ya, gitu, ada fungsi gx di dalam f, gitu. Ya, dengan f-nya adalah fx-nya adalah x pangkat 5 gitu ya, dan gx-nya adalah x pangkat 3 plus x. Nah, kemudian yang contoh kedua ini juga sama. Ini fungsi dalam fungsi, teman-teman, gitu ya. Kalau seandainya saya punya fungsi p, gitu, nah di dalamnya tuh ada misalnya gx gitu. Nah, fungsi komposisi ya dengan fungsi px-nya adalah apa? Rx gitu ya. Dan fungsi q-nya adalah 2x plus 1. Gitu. Ada fungsi komposisi di sana. Nah, ini ternyata bisa kita selesaikan dengan metode substitusi, teman-teman. Ada sebuah metode substitusi untuk menyelesaikan ini. Gitu. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Nah, ada sebuah teorema. Perhatikan syaratnya, teman-teman. Nah, ini teorema substitusi, gitu ya. Perhatikan syaratnya. Diberikan fungsi f dan g dengan f adalah anti turunan dari f kecil, gitu ya. Artinya fungsi f ini terintegrasi, gitu ya. Dan gx terdiferensial. Kemudian, jika u sama dengan gx, maka du sama dengan g aksen x dx. Dari mana ini kita dapat ini, gitu ya. Oke, kalau seandainya kita punya u itu sama dengan gx, kemudian kita turunkan terhadap x, gitu ya. Kita turunkan terhadap x kedua ruas, gitu, sehingga kita dapatkan du per dx. Ini akan sama dengan g aksen x, gitu ya. Ini kedua ruas kita kali dx, gitu ya, istilahnya seperti itu, sehingga kita dapatkan du-nya sama dengan g aksen x dx. Nah, dari situ sehingga dapatkan du sama dengan g aksen x dx. Sehingga jika kita punya bentuk integral dari fungsi komposisi ya, f gx dikalikan dengan g aksen x dx. Nah, ini sebenarnya yang penting di sini, teman-teman, di metode substitusi. Ya, yang penting di sini ada fungsi komposisi di sana dan ada turunannya dari fungsi salah satu fungsinya. Nah, kita tadi mempunyai u itu sama dengan gx, gitu ya. Nah, kita substitusikan aja, gitu ya. Gx yang menjadi u, gitu ya. Biar enak saya berikan warna yang sama di sana. Dan g aksen dx, gitu ya. G aksen x dx ini sama dengan du. Nah, kita ubah dengan du. Nah, sehingga kita mempunyai bentuk integral ini dalam du, gitu. Yang diintegral adalah variabel u-nya. Ya, karena fungsi f ini adalah fungsi yang terintegrasi, gitu ya. Terintegrasi. Nah, sehingga kita dapat tuliskan
anti turunan dari FU gitu ya. FU itu sama dengan F besar U plus C. Nah, kemudian jangan lupa U-nya kita bawa lagi ke sini gitu ya. U-nya di sini lagi X, sehingga kita bisa tuliskan F dalam kurung GX ya plus C. Gitu. Gimana? Masih bingung? Oke, kita coba cek tadi ya, cek soal pemanasan tadi. Nah, ini soal pemanasannya tadi gitu. Kita tadi mendapatkan ini gitu ya, sudah mendapatkan ini tadi. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini ya, di sini ada fungsi komposisi di sana. Gitu. Di sana ada fungsi komposisi. Ada fungsi f gx gitu ya. Di sana ada fungsi ini. Dengan fungsi fx-nya adalah apa teman-teman? Ya, x kuadrat, dan fungsi gx-nya adalah x kuadrat plus x. Oke, kemudian perhatikan di bagian sini teman-teman. Nah, di sini apa? Ya, ternyata di sini adalah turunan dari gx, gitu ya. Gx yang kita turunkan hasilnya menjadi 2x plus 1. Nah, ternyata ada di sini, ada di fungsi ini. Sehingga kita dapat ini adalah g aksen x, gitu ya. Nah, sehingga kita dapat menggunakan substitusi, ya, metode substitusi, gitu. Integral dari fx gx dikalikan g aksen x dx. Kita bisa menggunakan metode substitusi di sini. Oke, jadi kita dapat misalkan gitu ya. Kita misalkan, misal U adalah gx-nya ini ya, gx-nya adalah x kuadrat plus x. Maka du-nya adalah 2x plus 1 dx. Sehingga kita dapatkan bentuk ini gitu ya, kita ulang lagi aja. Integral dari x kuadrat plus x pangkat 2 dikalikan dengan 2x plus 1 dx gitu ya. Ini akan sama dengan, ya, kita substitusikan aja. Bentuk x kuadrat plus x ini akan sama dengan u, sehingga dapatkan integral dari u, di sini ada kuadratnya ya, ada kuadrat, kemudian bentuk ini ya, bentuk 2x plus 1 dx ini berarti ya, itu sama dengan du. Nah, kemudian menggunakan formula dasar gitu ya, formula dasar, sehingga kita bisa mendapatkan ini adalah hasilnya apa teman-teman? 1/3 gitu ya, dikalikan u pangkat 3 plus c. Nah, jangan lupa u-nya kita kembalikan lagi, sini adalah u-nya ini gitu ya. 1/3 dikalikan x kuadrat plus x, sehingga ini adalah x kuadrat plus x, jangan lupa pengacauan 3/3 plus c. Nah, ternyata kita mendapatkan hasil yang sama gitu ya, mendapatkan hasil yang sama gitu. Tapi kok dilihat caranya mudah mana teman-teman? Mudah yang pertama tadi atau menggunakan metode substitusi? Ya, tentu jelas kalau kasus ini gitu ya, kasus ini mudah menggunakan metode substitusi. Oke, seperti biasa, coba mari kita bersama-sama latihan gitu ya. Ini soal pertama, integral 5 sekant kuadrat 5x plus 1 dx gitu. Nah, lihat di sini ada fungsi komposisi lagi di sini teman-teman. Fungsi komposisi gitu ya, di sini gitu. Nah, kita lihat ada tidak sih fungsi, salah satu fungsi ketika diturunkan, fungsi tersebut ada di dalam bentuk ini gitu. Ternyata kita dapat menemukan gitu ya, bentuk 5x plus 1 ini kita turunkan, hasilnya akan 5 gitu. Nah, 5 ternyata ada di sini teman-teman. Nah, sehingga untuk kasus ini kita dapat menggunakan metode substitusi. Gimana caranya? Oke, seperti tadi kita misalkan sekarang kan T gitu ya. T adalah 5x plus 1.
Sehingga turunan dari T-nya atau di T itu sama dengan 5 dx. Gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk ini akan menjadi integral dari, kita rapikan dulu ya bentuknya biar bisa kelihatan gitu. Secant kuadrat dari 5x plus 1 dikalikan dengan 5 dx. Gitu. Kemudian kita substitusikan gitu t-nya dan dt-nya, sehingga kita dapatkan integral dari secant kuadrat t gitu ya, secant kuadrat t ini 5 dx di sini ya, kita substitusikan dt. Nah, sehingga kita dapatkan gitu ya, kita dapatkan integral dari secant kuadrat t dt. Nah, ini berdasarkan formula dasar kita bisa menentukan dengan cepat gitu ya. Hasilnya adalah tan t plus c. Jangan lupa teman-teman, t-nya ini apa tadi ya? Tadi kita misalkan t adalah 5x plus 1, sehingga kita kembalikan kembali bentuk t ini. Sehingga ini adalah tan 5x plus 1, jangan lupa di plus c. Ya, ini hasilnya. Tidak sulit ya teman-teman? Ya. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Nah, ini bentuknya teman-teman. Ada fungsi komposisinya tidak di sana? Ya, ternyata ada gitu ya. Bentuknya di sini. Ini fungsi komposisinya. Kemudian apakah ada gitu ya fungsi, salah satu fungsi yang diturunkan hasilnya ada di situ juga? Jika x kuadrat kita turunkan, itu hasilnya adalah 2x. Nah, mau dibawa kemana di sana? Tidak ada bentuk 2x. Tuh. Coba kalau kita turunkan bentuk x pangkat 3-nya. Turunannya apa teman-teman? Turunnya adalah 3x pangkat 2. Nggak ada juga, gitu ya. Nggak ada juga. Lalu nggak bisa dong kita menggunakan metode substitusi. Langsung, mungkin teman-teman langsung menanyakan itu, gitu. Ternyata ini bisa teman-teman. Lah, lalu bagaimana caranya, gitu ya? Kita lihat di sana. Di sana ada x kuadrat, dari sini ada x kuadrat. Nyerempet-nyerempet dikit lah ya, gitu. Sehingga idenya adalah kita akan memanipulasi ini sehingga nanti muncul bentuk 3x kuadrat. Gitu. Gimana caranya? Kita akan memunculkan bentuk ini gitu ya, supaya bisa menggunakan metode substitusi. Sehingga bentuk ini ya, ini akan sama dengan, kita rapikan dulu. E pangkat x dipangkatkan 3 dikali dengan x kuadrat dx gitu ya. Nah, kemudian kita akan memunculkan 3x di sana. Artinya kita butuh 3 di sini. Nah, supaya tidak mengubah bentuk fungsinya, sehingga kita perlu mengalihkan dengan sepertiga gitu. Sama aja bisa dicoret gitu ya, sama aja dikalikan 1. Nah, bentuk ini tidak akan berubah. Sehingga dari sini bisa langsung kita misalkan gitu ya, bisa dapat kita misalkan, misal A ini sama dengan X pangkat 3 gitu ya. Nah, sehingga apa? DA-nya ini adalah turunan dari A gitu ya, adalah 3x pangkat 2 dx gitu. Sehingga dari sini ya, dari fungsi ini kita dapat tuliskan menjadi 1/3 ya, integral dari e pangkat x pangkat 3 ini adalah kita tadi misalkan A, sehingga kita bisa dapatkan misalkan A gitu ya, dikali dengan 3x kuadrat dx. Nah, di sini ada dA, sehingga kita dapatkan dA. Nah, sehingga kita dapat menyelesaikan ini menggunakan formula dasar gitu ya, formula dasar, sehingga kita dapatkan apa? Kita dapatkan 1/3 integral dari e pangkat A. Apa teman-teman? Masih ingat? Integralnya adalah ya e pangkat A itu. Pangkat A.
Jangan lupa di plus C. Sehingga kita kembalikan bentuk A-nya gitu ya. Jadi 1/3 dikalikan dengan E pangkat X per 3 pangkat 3 tuh, dan plus C. Nah, ini hasilnya teman-teman. Gitu. Jadi kita perlu memanipulasi dulu gitu intinya. Perlu memanipulasi dulu. Sekarang kita latihan ke yang ketiga. Nah, di sini ada bentuk pembagian. Tetapi kita tahu bahwa metode substitusi gitu ya, jika ada integral dari f dx dikalikan dengan g aksen x dx. Nah, di sana ada perkalian, tetapi di sini pembagian. Lalu bagaimana gitu ya? Sebenarnya kita bisa mengubah ini gitu ya. Lagi-lagi kita akan memanipulasinya lagi. Kita akan bisa mengubah ini menjadi bentuk perkalian. Kita bisa mengubah ini menjadi integral dari 1 per x kuadrat plus 2x dikalikan dengan x plus 1 dx. Nah, ada bentuk perkalian di sana. Gitu. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Gitu ya. Kita akan menganalisis, teman-teman. Kita akan menganalisis adakah fungsi yang diturunkan hasilnya ada di dalam fungsi ini. Gitu. Coba kita seandainya kita turunkan yang x plus 1. Hasilnya adalah 1. Mau dibawa kemana? Gitu ya. Sekarang coba kalau kita bawa, kita turunkan ini. Gitu. X kuadrat plus 2x. Ini hasilnya adalah 2x plus 2. Gitu ya. Nah, ini bisa kita faktorkan. Gitu. Sehingga 2x plus 1. Nah, sama-sama ada bentuk x plus 1 di sana. Artinya kita bisa menggunakan metode substitusi. Oke, kita misalkan V ini adalah sama dengan ini ya, x kuadrat plus 2x gitu ya. Karena ini ketika diturunkan ternyata ada di sini. Sehingga kita memilih ini untuk kita misalkan dulu. Sehingga x kuadrat plus 2x kita turunkan, hasilnya menjadi dv sama dengan ini ya 2 kali x plus 1. Namun kita di sana tidak ada 2 gitu ya, tidak ada 2 dikalikan x plus 1. Nah, kita bisa memanipulasi lagi seperti tadi bentuknya. Kita munculkan 2 di sini supaya bentuknya tidak berubah. Jangan lupa dikalikan dengan setengah. Sehingga kita langsung eksekusi saja. Gitu. Kita substitusikan gitu ya. Kita substitusikan yang kita misalkan. Nah, ini akan menjadi setengah dikalikan integral dari 1 per V gitu ya. Dengan V-nya adalah x kuadrat plus 2x dikalikan dengan 2 dikali x plus 1 dx. Ini hasilnya adalah dv. Nah, sehingga kita bisa menggunakan formula dasar, sehingga bentuk ini akan sama dengan setengah dikalikan integral dari 1 per V. Masih ingat teman-teman? Ya. Ln V gitu ya. Jangan lupa di plus C. Jangan lupa kita kembalikan V ini ke dalam bentuk semula. Gitu ya. V-nya dengan x kuadrat plus 2x. Sehingga kita dapatkan setengah dari ln x kuadrat plus 2x plus C. Jangan lupa. Nah, ini hasilnya. Nah, oke. Untuk memperlancar teman-teman dalam metode substitusi, gitu, seperti biasa, saya sudah menyiapkan 5 soal. Silahkan dicoba. Itu dari 1, 2, 3, dan 4. Seperti biasa, diminta untuk mencari ya, hasil integralnya. Kemudian yang kelima, di sini adalah maksudnya adalah hinnya gitu ya, sama saja dengan hinnya. Gunakan U sama dengan tan theta gitu ya. U ini adalah tan theta, tan theta ini. Nah, dilanjutkan dengan V ini sama dengan U pangkat 3
dilanjutkan kembali dengan W sama dengan 2 plus U. Gitu. Itu yang hint yang pertama. Untuk yang hint yang kedua, coba gunakan U ini langsung ke tan pangkat 3X, kemudian dilanjutkan dengan V sama dengan 2 plus U. Gitu. Coba digunakan yang B. Nah, kemudian kok teman-teman sudah yang bisa yang A, yang B, nah, coba gunakan yang C gitu ya. Gunakan U itu langsung dengan 2 plus tan pangkat 3X. Gitu. Sebenarnya ini cara ABC ini sama saja gitu, tapi untuk memperjelas teman-teman lakukan step by step dulu gitu. Kalau teman-teman sudah lancar sebenarnya langsung bisa menggunakan yang C ini. Begitu. Begitu teman-teman, kita akan bahas soal-soal ini di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.